Apa yang ada di dalam pikiran ibu, bapak, saudara jikalau ibu, bapak, saudara berada di dalam ruang yang gelap, dingin, dan sendirian? Menakutkan, ya. Saya kira ibu, bapak, saudara yang terkasih, tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka berada di dalam situasi dan kondisi yang mencekam seperti itu. Termasuk saudara-saudara yang hobi nonton film horor. Mungkin ketika menonton, karena itu adalah sebuah tontonan, sebuah hiburan, maka saudara-saudara bisa menikmati, bisa merasakan aliran adrenalin, bisa merasakan semangat yang menggebu-gebu, ketakutan, serta perasaan-perasaan yang mencekam justru membuat semangat saudara menjadi bertambah-tambah. Dan setelah menonton film horor tersebut, saudara tersenyum, saudara merasa senang, saudara merasa bersukacita. Tetapi mari kita mencoba membayangkan jika kita berada di dalam situasi dan kondisi tersebut. Tidak mengenakan. Bukan satu situasi dan kondisi yang kita dambakan. Para murid mengalami hal tersebut. Baru beberapa hari yang lalu, para murid merasakan gegap gempita, suasana yang begitu meriah, teriakan-teriakan dan seruan berbagai manusia, berbagai orang, berbagai status sosial berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Baru beberapa hari yang lalu, mereka melambai-lambaikan daun palem, ranting-ranting kering, dan melihat bahwa ada begitu banyak pribadi yang selama ini adalah pribadi-pribadi yang dipinggirkan, pribadi-pribadi yang diasingkan, pribadi-pribadi yang dianggap najis, pribadi-pribadi yang dianggap sebagai pesakitan, orang yang dikutuk Tuhan, para penyandang disabilitas, berkumpul menyambut Sang Guru yang memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Tetapi hari ini, di hari Sabtu Sunyi, tidak ada lagi gegap gempita itu. Tidak ada lagi seruan Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak ada lagi suara-suara yang mengeluh-elukan kedatangan Sang Mesias. Semua diam, semua sunyi, semua mencekam. Duka cita yang dalam ada di dalam hati para murid. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Bukankah kondisi dan situasi seperti ini jugalah yang kita alami selama 1 tahun lebih pandemi virus corona ini? Ketika kita menerima berita, ketika kita menerima kabar seorang anggota keluarga, seorang kerabat, seorang sahabat, seorang kenalan terpapar virus corona, hati kita merasa was-was, hati kita merasa berduka cita. Kita berdoa, kita memohon tangan Tuhan bekerja. Kita merindukan karya pemulihan Allah nyata di dalam kehidupan orang yang kita kenal, pribadi yang kita cintai itu. Tetapi tidak selalu doa kita terkabul dengan sesuai kerinduan hati kita. Ada waktunya, ya, doa kita terkabul. Kerinduan hati kita, Tuhan jawab, ya. Pribadi-pribadi yang kita kenal pulih, sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tetapi tidak jarang kita harus meminum cawan pahit itu. Realita mengatakan ada pribadi-pribadi yang kita kenal, pribadi-pribadi yang kita cintai, ternyata harus berpulang, harus meninggal. Dan itu bukanlah satu situasi yang menyenangkan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah Engkau ketika kami berada di dalam rasa sendirian? Di manakah Engkau ketika situasi dan kondisi di sekitar kami sangat gelap, sangat berat, sangat sukar untuk kami jalani? Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sabtu Sunyi adalah kesempatan di mana kita mencoba untuk hening sejenak di hadapan Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan tidak selalu berkarya di dalam suasana hingar-bingar. Tuhan tidak selalu berkarya di dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan keramaian. Ya, ada waktunya Ia menjamah hati kita, Ia berbisik di dalam sanubari kita dan berkata dengan lembut, "Aku tetap bersama dengan engkau." Ibu bapak, saudara yang terkasih, mari kita buka hati kita, mari kita buka kehidupan kita, mari kita rasakan dan alami karya Allah di dalam keheningan hati dan kehidupan kita ketika kita berada di dalam situasi dan kondisi yang mencekam. Bukankah firman Tuhan juga berkata adalah baik untuk menantikan pertolongan Tuhan dengan diam? Petang nanti pukul 18 kita juga akan bersama-sama masuk di dalam ibadah Sabtu Sunyi. Mari kita persiapkan hati kita,
mari kita persiapkan kehidupan kita untuk memasuki ibadah ini secara daring, dan biarlah di dalam keheningan pula Allah boleh menyapa kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kepada kami untuk mengambil waktu hening sejenak manakala kami berada dalam situasi dan kondisi yang sungguh membuat hati kami merasa tercekam. Kami mengingat para murid yang mengalami suasana yang begitu mencekam hati mereka. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada rasa cemas yang melingkupi hati dan kehidupan mereka. Kami pun tidak jarang mengalami situasi yang sama, suasana yang demikian. Tetapi ajar kepada kami untuk tetap dapat merasakan kehadiran serta karya Allah yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami dalam keheningan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa petang nanti di dalam ibadah Sabtu Sunyi. Biarlah kita boleh menjalani aktivitas kita satu hari ini dengan hati yang senantiasa terarah kepada Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita semua, dan bahkan hidup kita pun Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat. Amin.